Halo, hai Mas Bayu. Yes, Wah, apa kabar, Coach? semangat. Saya semangat sekali tadi kena Mbak Is tadi. Wah, emang gebu-gebu langsung ya. Atmosfernya naik. Iya, benar-benar membara ya kalau Mbak Is udah bicara itu Membara. dengernya juga jadi semangat. Coach, sudah siap Ya, ya untuk sharing pada hari ini, Coach? sure. Ya. Sure. Kita belajar Oke, bareng-bareng ya. belajar sama-sama dengan Coach, kita akan dengarkan dan simak juga pemaparan dari Coach Hans. Kalau ada yang punya pertanyaan, silahkan sampaikan via kolom chat. Nanti kita akan pilih untuk diskusikan bersama dengan Coach Hans. Silahkan, Coach Hans. Yes. Alright, thank you Bayu. Saya langsung share. Jadi teman-teman semua, saya tadi dapat bocoran, katanya di sini banyak sekali yang berprofesi sebagai coach, banyak juga yang berprofesi sebagai atlet gitu ya. Eh, saya terima kasih banget hari ini kita boleh ketemu bersama dalam sesi sharing hari ini. Dengan ada dari Waketum Pak Muri, ada Bu Iis juga sebagai sekjen, ada Pak Andi juga. Saya berterima kasih karena hari ini kita bisa sama-sama belajar. Jadi sama-sama belajar artinya bukan aja teman-teman yang belajar, tapi saya juga belajar pada teman-teman gitu ya. Nah, hari ini kita membahas apa sih seperti judulnya teman-teman ya. Kalau mungkin teman-teman di sini, teman-teman coach, teman-teman atlet membaca apa sih ini judulnya Mental Toughness for Marching Athletes. Bangunkan mental juara dalam dirimu. Wah, mental juara. Sebentar. Mental juara ini kayak apa ya? Mungkin ada beberapa teman-teman yang masih meraba gitu. Mental juara ini artinya apa? Karena mungkin selama ini yang disebut mental juara itu pokoknya apa? Latihannya yang kencang gitu ya. Pokoknya nggak boleh salah-salah gitu ya. Pokoknya ketika main musik harus harmonis. Tapi masa cuma itu kan gitu ya. Nah, hari ini kita akan kupas satu persatu kunci-kunci rahasia-rahasia yang mungkin teman-teman hari ini baru pertama kali dengar, oh ternyata ada kata kuncinya. Mungkin selama ini teman-teman sudah praktekkan caranya, tekniknya, tapi mungkin teman-teman belum tahu kata kuncinya. Nah, hari ini kita akan sambil belajar apa sih kata kuncinya, apa sih tekniknya, apa sih strateginya, kira-kira gitu ya teman-teman. Nah, sebelumnya saya perkenalkan secara singkat, saya di sini sebagai Sport and Performance Psychology Consultant, sebagai Certified Mental Toughness Coach juga, kita membawa Sport Psych Consulting dan juga The Mental Toughness Research Institute USA masuk ke Indonesia, gitu teman-teman. Jadi prinsipnya gini, ketika kita pengen perform, ketika kita pengen menang, sebelum menang itu terjadi, kita harus tampil maksimal dulu. Betul ya teman-teman? Untuk bisa tampil maksimal, ternyata ada kunci-kunci rahasia-rahasia yang perlu kita penuhi. Ibaratnya, kalau kunci-kunci ini belum komplit, gitu ya, teman-teman akan mengalami tantangan saat pengen tampil. Tapi ketika kunci-kunci ini sudah komplit, teman-teman bisa lebih gampang memberikan yang terbaik, kayak gitu. Jadi kata-kata do your best itu benar-benar do your very best until the very last of the fight. Jadi ketika teman-teman lagi lomba, ketika teman-teman, aduh, ini udah jalan 400 meter, dikit lagi hampir finish, tapi kok kayaknya kayak kakinya hampir kram nih misalnya. Nah, gimana caranya teman-teman bisa bangkitkan gitu ya, energi, nggak tahu asalnya dari mana, untuk bisa bikin kaki yang kram tadi tetap bisa jalan lurus sampai selesai tugasnya, sampai selesai pertandingannya. Misalnya seperti itu. Nah, hari ini kita akan kupas semuanya teman-teman. Nah, siapa sih sebenarnya Sportstech Consulting itu sendiri? Sportstech Consulting itu sendiri adalah sebuah perusahaan konsultan di bidang psikologi olahraga dan psikologi performa. Jadi ada Sport and Performance Psychology, teman-teman. Berdiri sejak tahun 2006, dan pada tahun 2015 yang lalu, kita bersyukur sekali karena kita dipilih untuk menjadi official support dan eksklusif sports psychology training provider untuk mentraining semua atlet timnasnya Singapura, semua orang tuanya mereka, coachnya mereka, dan juga manajer timnya mereka pada waktu pagelaran SEA Games 2015 di Singapura. Nah, yang mengerjakan waktu itu Sportsa yang ada di kantor pusat yang di Singapura seperti itu. Jadi asalnya dari Singapura, lalu masuk ke Filipina dan juga masuk ke Indonesia. Kira-kira gitu teman-teman. Nah, ini Instagram kita. Nanti kalau teman-teman setelah sesi ini juga pengen tahu lebih banyak, pengen menggali lebih banyak tentang apa sih tips-tips yang singkat, yang praktis, yang mungkin teman-teman bisa lakukan sehari-hari, teman-teman bisa masuk ke Instagram kita di sini. Kita banyak sekali share pengalaman, profil, biografi, mental strategis yang dilakukan oleh atlet-atlet kelas dunia dari berbagai bidang olahraga manapun. Karena teman-teman pada prinsipnya, ketika kita sedang tampil, mau bidang olahraganya apapun,
kuncinya sama gitu ya, tinggal tekniknya berbeda-beda, taktiknya berbeda-beda. Tapi mentalnya sama teman-teman yang harus disiapkan. Nah, siapa sih sebetulnya yang mendirikan Sports Psych Consulting? Namanya adalah Dr. Edgar Tam. Dia adalah seorang pionir di bidang sport and performance psychologist di Singapura, teman-teman. Jadi, yang membawa pertama kali bidang sport and performance psychologist di Singapura itu adalah Dr. Edgar Tam ini. Kebetulan waktu dulu dia selesaikan doctorate degree-nya di Amerika, kemudian dia balik ke Asia, dan kebetulan karena dia sendiri orang Singapura, sehingga dia bekerja di pemerintah Singapura awalnya sebagai sports psychologist. Kemudian dia ditunjuk untuk mendirikan beberapa bidang, termasuk salah satunya adalah Departemen Sport Psychology di KONI-nya Singapura gitu ya, namanya Singapore Sports Council, dan juga mengepalai sebuah politeknik di bagian School of Sports, Health and Leisure di Republik Politeknik Singapura. Nah, sampai hari ini Dr. Edgar dan juga tim masih menjabat sebagai tim consultant and traveling psychologist juga. Jadi kalau misalnya ada acara SEA Games, Olympic seperti itu, ada tim-tim yang ikut mengawal atletnya seperti itu. Tapi ketika kita mengawal atlet, biasanya kita berbaju timnas Singapura seperti itu teman-teman sebagai officialnya. Nah, ada juga dia menulis beberapa buah buku teman-teman dan juga sebagai university lecturer and researcher. Jadi sebagai dosen dan juga peneliti juga di beberapa kampus seperti itu. Nah, saya akan singkat aja, paling nggak supaya teman-teman mendapat bayangan, oh ternyata kayak gini toh, ya, sport psychology, kayak gini toh, sport psych consulting yang sudah dibawa masuk ke Indonesia gitu. Ini pertama kali saat saya bawa masuk beliau ke Indonesia, 10 Januari 2017, ini di Surabaya. Ini pada waktu kita workshop di SEA Games teman-teman 2015 di Singapura. Ini aktivitas-aktivitas yang kita lakukan. Kemudian ini di Asian Para Games, jadi pada waktu melatih atlet-atlet disabilitas, kita juga menggunakan teknik mental toughness yang sama. Kemudian ini waktu di Singapore Air Force, jadi semacam kayak TNI-nya Singapura gitu ya, di tim elite sniper-nya mereka. Kemudian ada juga di corporate level. Di corporate level kita melatih bagaimana caranya employee, corporate executives bisa mempunyai strategi mental yang sama dengan atlet. Seperti itu. Terutama atlet elit kelas dunia. Corporate level juga di Singapura, Filipina, Indonesia, ada beberapa company yang kita layani, termasuk salah satunya adalah rumah sakit, teman-teman. Jadi mungkin kalau teman-teman perhatikan hari ini, kita ada di pandemi saat ini, salah satu bidang yang mengalami tekanan, pressure yang paling tinggi adalah rumah sakit. Betul ya? Karena dokter, perawatnya mungkin jumlahnya terbatas, sedangkan pasiennya cukup banyak yang ditangani, mereka harus bisa atur skala prioritas, mereka harus bisa disiplin, profesional di dalam pekerjaan. Sama nggak sih seperti kita yang bermain drum band sebagai profesi? Entah teman-teman sebagai coach, entah teman-teman sebagai atlet, butuh disiplin, butuh mengatur skala prioritas, butuh punya rasa percaya diri, butuh bisa tenang walaupun under pressure. Betul ya? Nah, jadi bidang-bidang yang lain ini sama. Mereka sama-sama berlatih. Bagaimana caranya punya mental toughness yang sama. Di sekolah juga ada beberapa sekolah yang di Indonesia, 3 ini brandnya. Yang lain di sini ada sekolah-sekolah dari Singapura, seperti itu. Kemudian di berbagai macam timnas Singapura, kita juga melatih seperti itu teman-teman. Nah, di universitas kita juga masuk dengan mental toughness profile ini. Di Politeknik, 17-20 tahun, SMA, SMP juga kita masuk, kita melatih mereka teman-teman, dan juga bahkan sampai level SD dan juga TK, preschool, seperti itu. Jadi pada prinsipnya gini teman-teman, yang namanya mental toughness itu perlu dilatih sejak dini. Kalau bisa dilatih sejak dini, otomatis manfaatnya juga bisa lebih cepat dirasakan, gitu ya. Nah, ini pada waktu di Indonesia kita ada melatih beberapa atlet juga, salah satunya dengan Sherly Mancandoso, atlet voli nasional, untuk meraih medali emas di SEA Games 2019, dengan Sutanto Tan, atlet sepak bola juga. Di teman-teman kalau yang ada yang suka main e-sport gitu ya, main game-game di mobile phone, nah ada namanya tim Bigatron, itu kita juga latih mereka kemarin untuk persiapan turnamen. Nah, pada prinsipnya ini teman-teman, pada waktu teman-teman sedang berlaga, tampil di depan ratusan audiens gitu ya, apa sih sebetulnya tantangannya? Nah, ini kita coba breakdown untuk bisa memahami kira-kira apa sih pressure, stressor yang teman-teman rasakan, yang kita bisa solve, kita bisa selesaikan masalah ini dengan cara mempelajari strategi teknik mental toughness yang benar. Kira-kira gitu teman-teman.
Jadi, kalau kita lihat tantangan yang dihadapi marching athletes, tuntutan di dalam turnamen ada 3, teman-teman. Satu, perlu punya daya tahan atau fisik, betul ya, yang kuat. Kenapa kok fisik yang kuat? Karena biasanya ketika teman-teman sedang bertanding gitu ya, teman-teman harus bawa alat musik yang cukup berat. Teman-teman harus melangkah jalan ataupun setengah lari, dia jalan cepat dalam jarak yang cukup panjang dan dengan durasi waktu yang cukup lama juga seperti itu. Akhirnya apa? Yang namanya daya tahan fisik ini tidak bisa dikecualikan. Yang kedua, harus seirama langkahnya. Namanya aja marching gitu ya, marching, berderap bersama, kira-kira gitu kan. Seirama langkah dan harmonis musiknya juga. Seperti itu. Kemudian apa? Peralatan yang harus dibawa sambil bergerak cukup berat. Nah, ini artinya apa? Ketika teman-teman tidak terbiasa berlatih membawa peralatan, latihannya biasanya hanya lari-lari saja, jalan cepat saja, otomatis ketika teman-teman ditambah beban, jadi merasa, aduh kok berat, kira-kira gitu. Sama seperti tentara, teman-teman. Ketika tentara itu latihannya cuma lari keliling kompleks gitu ya, tapi larinya cuma lari bawa badannya sendiri, nggak bawa tas, nggak bawa senjata, otomatis akan beda banget ketika nanti akhirnya ditambah tas, ditambah senjata. Efeknya apa? Aduh, kok gampang capek, aduh kok berat, udah ngeluh gitu ya. Kemudian apa? Jumlah nomor tandingnya banyak dan jumlah pemainnya sedikit, sehingga sangat melelahkan. Lelah fisik iya, lelah mental juga iya gitu ya. Karena mungkin pertandingannya seminggu, 2 minggu, tapi mulai dari yang jalan 8 kilometer sampai yang 400 meter, sampai yang unjuk gelar gitu ya, sampai sampai yang apa namanya baris berbaris, semuanya dilakukan oleh orang yang kurang lebih itu aja, kira-kira gitu. Karena pemain musiknya juga terbatas dari setiap daerah. Nah, artinya apa? Berarti setiap pemain, setiap atlet itu signifikan sekali perannya di dalam tim. Signifikan itu artinya apa? Penting banget, teman-teman. Nah, ketika penting sekali perannya di dalam tim, berarti perlu punya strategi, perlu punya taktik, perlu punya fisik yang kuat, perlu punya mental yang tangguh. Nah, 4 faktor ini tidak bisa dilupakan. Fisiknya udah jago, tekniknya udah oke, taktiknya udah bagus, kalau mentalnya nggak tangguh, yang nanti terjadi apa? Ketika mau tanding, baru mau masuk lapangan, udah keder duluan. Kok kayaknya tim lawan kostumnya lebih keren nih daripada saya. Udah keder duluan. Kok kayaknya musiknya lawan tadi lebih menarik, lebih bagus dentingnya daripada musik yang kita mainkan. Udah keder duluan. Kok kayaknya skor lawan tadi skornya sempurna ya. Tadi kayaknya waktu kita latihan belum benar-benar sebagus itu, misalnya gitu. Akhirnya apa? Jadi stres sendiri. Kenapa kok gitu? Karena teman-teman, yang menarik adalah stres itu ternyata beda-beda efeknya untuk setiap orang gitu ya. Buat orang yang biasa angkat beban 10 kilo, ketika dia diminta angkat beban 9 kilo, ini enteng sih. Saya udah biasa 10 kilo. Tapi buat yang biasanya angkat beban cuma 3 kilo aja, diajak yang 9 kilo, aduh berat banget, ini 3 kali dari porsi saya biasanya. Sama dengan stres. Stres mental, stres fisik, ternyata sama teman-teman. Untuk satu orang dengan orang yang lain, bisa berbeda kadarnya. Gitu ya. Nah, tinggal masalah gini teman-teman. Karena semua atlet dalam band harus bisa mengatur stresnya sendiri dan tetap tampil optimal dalam jangka waktu panjang selama turnamen berlangsung, yaitu 1 minggu, 2 minggu, dengan durasi tandingnya begitu lama dan dengan durasi istirahat yang begitu sedikit. Akhirnya apa? Tuntutannya apa? Setiap orang, kalau nggak bisa ngatur stresnya sendiri, akhirnya bakal fail, bakal gagal. Bisa jadi gagalnya itu belum tentu gagal tanding, teman-teman. Atau mungkin gagal meraih medali. Bisa jadi gagalnya itu apa? Sudah tanding, tapi pada saat tanding nggak bisa fokus. Gagal fokus akhirnya. Sudah tanding, fisik udah oke, teknik udah oke, taktiknya udah oke. Tapi ketika toleh-toleh kanan kiri, yang lain kelihatannya lebih bagus. Tiba-tiba detak jantungnya nggak karuan gitu ya. Tiba-tiba tangannya jadi keringetan gitu ya. Ketika mau pukul-pukul drumnya, mau pencet pianikanya, mau pukul-pukul angklungnya, jadi nggak bisa excellent gitu. Ketika mau niup trompet, ketika mau niup brassnya gitu ya,
Jadi nggak bisa maksimal. Kenapa? Karena nafasnya kayak ketahan. Nafasnya nggak bisa maksimal, paru-parunya nggak bisa mengembang maksimal. Kenapa? Karena dipengaruhi sama yang namanya hormon stres, teman-teman. Nah, hari ini nanti akan saya ulas lebih lanjut mengenai hormon stres, peranannya apa, efeknya badan kita apa, dan apa yang kita bisa lakukan untuk mencegah, gitu ya, supaya kita nggak sampai kena kasus stres di tengah lapangan, gitu. Nah, yuk kita lihat satu persatu teman-teman. Apa sih tantangan yang dihadapi marching athletes pada waktu tanding? Satu, masalah tim. Internal, masalah komunikasi. Bisa jadi dikritik berlebihan dari leader. Rekan satu timnya jadi kayak, aduh gue dikritik terus, nggak dikasih solusi gitu ya. Tiga, tidak percaya diri dengan rekan satu tim. Biasanya ini leadernya nih. Atau mungkin teman sebelahnya gitu ya. Sama-sama pegang brass, sama-sama tiup trompet gitu ya. Tapi yang kanan merasa yang kiri ini nggak berapa bagus nih, jadi gue harus back up, gue harus ngoyo, gue harus ekstra gitu ya, extra mile. Nah, kemudian hasil akhir pertandingan kalah. Nah, ketika kalah satu nomor tanding di awal-awal, bisa jadi hal ini juga membuat mental kita jadi lebih down gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah saling mengkritisi antara rekan satu tim. Nah, ini kalau tidak dikelola dengan baik nih, bisa-bisa jalannya barengan, tapi nggak suka satu sama lain, ketika udah selesai lomba nggak saling sapa. Nah, loh, bahaya banget kan kalau sampai kayak gitu. Tidak punya tujuan yang sevisi. Nah, ini juga bahaya, teman-teman. Kalau tidak punya tujuan yang sevisi, yang satu pengennya, gue nanti yang di bagian jadi poros, gue yang jalan di tempat, yang lain yang ikutin muter gitu ya, kayak waktu LBB. Akhirnya apa? Karena nggak sevisi, yang satu mikir, oh, kok cuman kamu tok, bukannya saya harusnya juga lebih lebih jalan lebih cepat, bukannya saya harusnya backup kamu, jadi nggak sevisi. Atau mungkin gua pengen menang, tapi ada dalam rekan satu tim ada yang ya menang kalah nggak apa-apa lah, kalah juga nggak apa-apa kok, fine gitu, misalnya contoh seperti itu. Jadi ketika beda visi antara satu dengan rekan yang lain, otomatis kerjasamanya akan menjadi problem. Kemudian ada masalah individu juga, internal ya. Daya tahan tubuh setiap pemain berbeda, tiap orang punya kesulitan teknis sendiri. Ada yang kesulitan ngatur irama, ada yang kesulitan ngatur musik, ada yang kesulitan ngatur langkah, ada yang kesulitan ngatur fisiknya. Gampang capek, gampang kram kakinya, perutnya, dan lain sebagainya. Atau mungkin ada juga yang setiap mau tanding, tanding besar, begitu dengar suaranya, suara musik lawan, itu langsung nggak fokus. Atau mungkin ada yang begitu dengar suara musik lawan, detak jantungnya naik nggak karu-karuan. Itu kalau mungkin dikasih alat pressure tensimeter gitu ya, tensinya mungkin bisa langsung naik tinggi gitu ya. Padahal nggak habis makan yang sesuatu yang berkolesterol, tapi kok bisa tensinya naik tinggi? Karena hormon stresnya banjir, teman-teman. Itu kata kuncinya. Nanti kita ulas lagi yang hormon stres ya. Nah, karena punya kesulitan teknis yang sendiri, nggak bisa sama iramanya, musiknya, langkahnya, fisiknya. Akhirnya apa? Nggak seirama, nggak harmonis. Nah, teman-teman tahu sendiri, ketika kita nggak seirama, nggak harmonis di dalam pertandingan, yang terjadi apa? Nggak bisa punya skor yang maksimal juga, gitu ya. Nah, tapi juga ada faktor eksternal, teman-teman. Taunting, diejek-ejek sama lawan. Show off. Lawan kostumnya baru, keren gitu ya. Wih, modern banget gitu ya, kayak film Tron gitu ya. Kostum kita kok warnanya nggak terlalu gemerlap gitu ya, misalnya contoh. Jadi minder, bisa jadi. Terus kritik netizen di media sosial. Nah, ini juga bisa nih. Masalah sama pertandingan, eksternal juga nih, reaksi audiens sama bertanding. Bisa kan? Audiensnya pu gitu ya, pas kita tanding. Mungkin kita tandingnya tandang gitu ya, bukan di home sendiri, tapi kita main ke home-nya kotanya orang lain gitu. Makanya audiens di sana pro-nya pro sama warga kotanya sendiri dong, pasti. Kemudian wawancara dengan media, wah jadi belepotan tuh. Jadi akhirnya setelah wawancara jadi nggak karu-karuan detak jantungnya gitu, nggak bisa kontrol. Masalah logistik, misalnya seragamnya rusak, transportasi terlambat, alatnya rusak gitu ya. Nah, kalau hal-hal ini tidak bisa diantisipasi sebelumnya, otomatis teman-teman punya faktor gagal yang cukup besar juga. Artinya apa? Kalau tadi kita ngomong soal masalah internal di sini, masalah yang internal ini kita bisa selesaikan karena ini ada di dalam kontrol kita, teman-teman. Tapi masalah eksternal yang di sini, ini sama seperti saya nggak bisa mengontrol kapan hujan itu datang, gitu teman-teman. Yang bisa kita lakukan adalah hanya bawa payung. Kalau bawa payung, oh hujan, ya udah buka payungnya, selesai gitu. Jadi kita hanya bisa antisipasi, teman-teman. Misalnya contoh apa? Seragam rusak, oh ada lebih, misalnya contoh gitu. Transportasi terlambat, Gojek misalnya gitu.
ojek maksud saya. Nggak boleh sebut merek kan ya. Alat rusak, oh ada alat cadangan, misalnya seperti itu. Atau ada teknisi, ya misalnya seperti itu. Jadi intinya ini bisa diantisipasi teman-teman. Kalau yang tadi bisa diselesaikan masalahnya, karena ada dalam kontrol kita. Yang ini di luar kontrol. Nah, ini teman-teman, cara tubuh berespon terhadap stres. Ini penting sekali teman-teman. Kalau teman-teman menguasai ini, teman-teman mau kompetisi apapun, teman-teman bisa menghadapi dengan lebih gampang. Karena apa? Karena pada waktu kita bertanding di kompetisi, teman-teman, itu badan kita, respon dari tubuh kita, itu terhadap stres itu beda-beda, gitu ya. Tapi pada prinsipnya ada dua hal yang mempengaruhi. Satu dari badannya, kedua dari pikirannya. Badannya, ketika, aduh, ini diliatin senusantara nih, nasional nih, aduh, gue nggak boleh gagal nih, gue harus berhasil, gue harus menang, gitu ya. Ketika teman-teman mengatakan seperti itu, akhirnya apa yang terjadi? Hormon adrenalinnya banjir ke seluruh tubuh, hormon kortisolnya banjir ke seluruh tubuh. Efeknya apa? Detak jantungnya karu-karuan, keringatnya jadi keringat dingin. Pernah teman-teman merasakan keringat dingin? Keringetan kok dingin, aneh kan? Biasanya keringetan tuh panas, teman-teman. Tapi ini keringat dingin. Nah, karena teman-teman gugup, karena teman-teman nervous, gitu ya. Kemudian grogi, choking. Choking itu artinya apa? Biasanya waktu mukul itu jadi luas banget waktu latihan gitu ya. Tiba-tiba mukulnya itu jadi kayak kesentak-sentak misalnya gitu karena ototnya jadi kaku gitu ya. Mungkin kalau teman-teman ada yang beberapa minggu lalu sempat ikut sesinya Mas Asep dari fisioterapis. Nah, ketika mental kita tidak bisa mengontrol, otot kita jadi kaku, kita lebih mudah kram. Akhirnya apa? Harus di treatment, teman-teman. Harus mundur dulu, di treatment dulu. Merugikan diri kita sendiri, betul ya? Nah, artinya apa? Kalau kita bisa memanage, mengatur pikiran kita, mengatur tubuh kita, supaya responnya terhadap stres itu jadi bagus, otomatis teman-teman bisa performanya maksimal. Nah, pertanyaannya sekarang, apa yang membuat kita lebih gampang stres? Satu, ternyata kepribadian, teman-teman. Ada nggak di antara teman-teman sini yang kalau udah nyoba alat musik, kemudian kok nggak bisa-bisa gitu ya, kok nggak bisa selaras terus gitu ya, kayak satu orang ini dari 9 orang lain, dari 12 orang yang lain, satu orang ini kayak nggak beres gitu mainnya. Akhirnya apa? Karena dia jadi tanda kutip kayak duri di dalam daging untuk tim gitu ya. Dia stres, dia banting-banting alat musiknya, misalnya kayak gitu. Ada dong orang yang seperti itu, langsung meluapkan emosinya. Tapi ada juga yang memendam habis emosinya. Kelihatannya fine-fine aja. Lu nggak apa-apa? Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa, Coach. Kelihatannya fine, sampai di rumah. Ngurung diri, nggak mau makan. Nggak bisa tidur gitu ya. Kepribadian, teman-teman. Yang kedua, sejarah stres. Sejarah stres itu apa? Mungkin dulu pernah ada masalah alat musiknya rusak pada waktu tanding sehingga jadi malu sekali, jadi bikin timnya kalah. Atau mungkin sejarah stresnya dulu pernah dibully, gitu ya, pernah dirundung, pernah di-taunting, diejek-ejek sama tim lawan misalnya. Teman-teman, kita nggak bisa rubah kepribadian dalam waktu singkat. Kita nggak bisa rubah juga sejarah stres dalam waktu singkat. Tapi kita bisa menambahkan sumber daya untuk mengatasi ini semua, supaya walaupun kita punya kepribadian gampang marah, gitu ya, walaupun kita punya sejarah stres yang buruk karena pernah dipermalukan di level nasional, misalnya seperti itu, sampai di surat kabar segala macam, tapi hari ini kita datang dengan sumber daya baru untuk menenangkan diri, untuk fokus pada apa yang paling penting, untuk pede lagi, walaupun tadi sempat down, untuk bisa mengatasi apapun masalahnya, walaupun kram, nggak apa-apa jalan terus gitu dia, walaupun kena paku, nggak apa-apa jalan terus, nanti diobatin, urusan nanti, misalnya seperti itu. Nah, karena ada sumber daya ini, teman-teman. Sumber daya ini didapatkan dari mana? Lewat latihan mental yang terstruktur, yang sistematis. Bisa juga lewat grup training, bisa juga kalau udah waktunya mepet banget. Kemudian per orang ini butuh di treatment, harus langsung masuk ke one-on-one coaching, misalnya contoh. Kalau misalnya contoh kayak atlet-atlet tadi, ada yang waktunya mepet banget, mau tanding. Atau mungkin pertandingan udah jalan nih, jadi mau tidak mau, treatmentnya harus one-on-one. Tapi ketika ini, oh masih jauh nih, masih 6 bulan nih, itu kesempatan yang baik untuk teman-teman bisa lakukan pelatihan secara beregu, gitu ya. Nah, yuk saya kasih contoh nih teman-teman. Saya pengen tunjukkan satu video yang mungkin cukup relevan buat teman-teman sendiri. Saya kasih judul gini, panik gak? Panik gak? Ya panik lah, masa enggak? Yuk kita lihat, kalau teman-teman ada di situasi yang sama, teman-teman kira-kira
bakal panik gak ya, gitu ya. Yuk kita lihat teman-teman. Sebentar, ini saya pindah dulu, saya share optimize. Oke. Oke. Hai guys, siapa di sini yang suka nonton pertunjukan musik drum band atau marching band? Para pemain musik yang keren dan mayoret yang cantik memang bikin betah untuk mantengin mereka ya. Tapi terkadang para peserta di dalamnya juga bisa membuat kesalahan loh. Entah karena nggak fokus, kelelahan, atau hanya sekedar apes. Ada yang kasihan, ada juga yang lucu. Penasaran? Buat yang belum, ayo klik tombol subscribe dan notifikasinya agar kami bisa terus memberikan informasi menarik lainnya. Selamat datang di channel terbaik.com dan kali ini kita akan membahas tentang 6 momen konyol drum band dan marching band di dunia. Drummer 1. Di video pertama ada sekumpulan drummer marching band di barisan depan yang lagi semangat banget guys. Coba lihat gaya mereka yang keren ini. Tapi kok pas balik ke barisan ada satu drummer yang begini? Karena malu, ia hanya memberi salam dan balik ke barisan deh. Pemain simbal. Kalau yang ini ada orkestra di sebuah konser. Fokus sama pemain simbal ya, gengs. Lihat apa yang terjadi. Sempat bingung karena simbalnya rusak, akhirnya si doi begini deh. Haha. Pemain trompet 1. Video berikutnya ada marching band yang lagi bermain di lapangan bola. Nah, coba deh kita lihat pemain trompet yang di tengah ini. Kenapa ya dia? Oh, ternyata si masnya lagi benerin celana yang mau melorot. Dan akhirnya momen yang ditunggu-tunggu pun tiba, guys. Oh no! Salut nih, namanya juga totalitas ya. Si masnya tetap beratraksi dan memainkan trompetnya hingga lagu mereka selesai sambil posisi celananya menyentuh tanah. Pemain trompet 2. Sekumpulan pemain trompet ini maksudnya mau atraksi guys. Dan ketika mereka action, malah begini. Drummer 2. Wah, ada drum band yang diperankan oleh bapak-bapak berseragam nih, gengs. Pada gagah dan atraksinya keren semua ya. Saat si drummer keren lagi beraksi mengangkat drummer besarnya ke kiri dan kanan, kok malah ada suara anak kecil tertawa-tawa? Kira-kira kenapa ya? Wow. Coba deh kalian lihat lagi dan cari tahu. Mayoret. Wah, ada pertunjukan drum band beserta mayoretnya yang lagi menari di atas drum. Sepertinya pertunjukan mereka cukup lancar tanpa ada hambatan ya guys. Tapi tiba-tiba mayoret yang ada di atas drum ini kena musibah guys. Kasian ya si mayoret.
Nah, itu tadi liputan 6 momen konyol drum band dan marching band di dunia. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi. Nah, teman-teman, kalau teman-teman ada di posisi seperti itu, pertanyaan saya, apa yang teman-teman rasakan? Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang teman-teman lakukan? Gitu ya. Karena kalau teman-teman tidak bisa membayangkan bahwa ada potensi, oh, saya ini bisa jatuh ke sini, oh, ini bisa kostumnya kurang pas, dan sebagainya. Kalau teman-teman tidak pernah membayangkan itu, akhirnya teman-teman nggak akan siap dengan rencana cadangan, supaya teman-teman bisa mengatasi masalah-masalah seperti tadi. Nah, hari ini kita akan membahas satu persatu, teman-teman. Apa sih sebetulnya yang perlu kita siapkan secara spesifik, supaya kalau kita mau kompetisi, kita bisa siap 100% dan menang itu jadi mudah, gitu ya. Yang pertama, teman-teman, ada 4 kunci sukses untuk menang kompetisi, yang disebut juga dengan performance key attributes. Yang pertama ada aspek fisik, teman-teman. Fisik, badan, daya tahan, gitu ya. Yang kedua adalah teknik. Yang ketiga taktik, yang keempat mental. Fisik contohnya apa? Daya tahan. Seberapa mampu teman-teman, kalau misalnya itu yang harus yang jalan cepat 8 km seperti itu, seberapa mampu teman-teman menyelesaikan 8 km itu tanpa pingsan. Misalnya seperti itu, indikator yang mudah gitu ya. Teknik misalnya. Teknik apa yang perlu dikuasai? Satu, teknik jalan cepatnya, jalannya tekniknya harus gimana supaya efisien, nggak buang-buang tenaga. Dua, cara main musiknya. Terus kemudian ketiga, iramanya, harmonisasinya sama tim yang lain. Taktik, bagaimana sih saya bisa mempercepat, mempermudah pada waktu saya pegang bahwa alat musik saya supaya saya ini nyaman, nggak terlalu membebani saya juga, dan saya bisa seimbang juga pada waktu jalan. Nah, misalnya taktik-taktik seperti itu. Atau mungkin taktik yang lain seperti saya bawa kostum cadangan. Jangan-jangan nanti ada kostumnya nggak pas, rusak, dan lain sebagainya. Atau mungkin, karena mungkin ada kostum yang, aduh, nggak enak sekali di kulit gitu ya, saya bawa plester atau bawa semacam pelindung gitu ya, supaya saya nggak langsung sentuhan sama kulit. Ada banyak sekali taktik yang bisa teman praktekkan. Coba nanti kita preteli satu persatu ya. Kemudian mental, aspek mental ini banyak sekali yang mesti disiapkan teman-teman. Nanti kata kunci ada 5 hal yang perlu kita siapkan dari sisi mental. Nah, tapi prinsipnya gini teman-teman, ketika kita pengen tampil maksimal, kita perlu tahu yang namanya performa puncak atau peak performance. Mungkin teman-teman pernah dengar tentang ini. Kita mesti performanya maksimal, kita berikan yang terbaik. Nah, pertanyaannya, kalau kita belum pernah mengidentifikasi peak performance atau kondisi performa puncak kita, itu kondisinya kayak apa sih? Apa yang kita pikirkan pada waktu kita di performa puncak? Bagaimana emosi kita pada waktu di performa puncak? Apakah saya ini sangat bergairah, kurang bergairah, atau sedang-sedang aja, pas-pas saja, kayak gitu. Kemudian fokus saya kemana? Apakah saya fokus mantengin lawan, gitu ya, atau saya fokus ngeliatin instruktur dari tim leader saya, mayoret saya, misalnya seperti itu. Jadi, kita perlu tahu performa puncak kita di mana dulu. Nah, kalau kita udah tahu performa puncak kita nih posisinya ada di mana, baru di situ kita bisa mengulangi lagi. Oh, kemarin pada waktu lomba yang terakhir, saya berhasil fokus bermain dengan sangat baik, karena pada waktu itu saya fokus hanya pada apa yang saya mainkan. Saya tetap rileks, tapi saya juga tetap fokus. Saya nggak terlalu grogi, karena saya bisa mengatur emosi saya dengan baik. Saya bisa pede, karena waktu saya mengatakan ke diri sendiri, saya bisa lakukan yang terbaik. Siapapun yang nonton, saya tetap akan lakukan yang terbaik. Misalnya seperti itu. Saya waktu itu bayangkan, oh pada waktu nanti masuk, ketika bersedia, siap, go. Saya akan lakukan dengan langkah kaki kanan dulu, lalu musiknya dengan ini, dengan itu, dengan ini, dengan itu. Urutannya ada clear, rutinitasnya jelas. Nah, artinya apa? Ketika teman-teman sudah punya semuanya dengan clear, baru di situ teman-teman bisa mengulangi peak performance yang kemarin. Kalau teman-teman tidak pernah mendata, tidak pernah mengidentifikasi, tidak pernah menjurnal, tidak pernah mengingat-ingat, yang mana sih yang terbaik itu? Kadang kata kuncinya gini teman-teman, belum tentu loh kita menang dapat gold, medali emas, itu adalah performance kita yang terbaik. Bisa jadi itu yang nomor 3, bukan yang nomor 1. Bisa jadi pada waktu kita memberikan performa yang terbaik, pada waktu itu kita justru kalah. Karena lawannya jauh lebih jago, misalnya seperti itu. Tapi kita udah kasih yang terbaik tuh pada waktu itu. Nah, coba teman-teman nanti identifikasi sendiri. Mungkin di lomba yang 2 tahun lalu itu yang terbaik.
Atau mungkin dilombain 3 tahun lalu, misalnya seperti itu. Nah, karena gunanya apa teman-teman? Untuk mengenali performa puncak kita. Karena setiap hari, pada waktu latihan, pada waktu tanding turnamen, kita dihadapkan dengan yang namanya kondisi fight sama flight ini teman-teman. Kalau misalnya kita ini badannya siap gitu ya, siap tanding, wah semangat gitu. Kita akan cenderung fight, hajar aja, ayo bablas, kira-kira gitu ya, gaspol. Tapi ketika kita mulai, aduh, kok perutnya nggak enak gitu ya, kok jadi keringat dingin, itu badan kita udah merasa kayak, rasanya saya pengen keluar dari ruangan ini gitu. Rasanya saya keder deh lawan si kompetitor yang ini gitu ya, pengen lari dari kenyataan. Nah, kemudian juga ternyata teman-teman ada rahasia psikologis dari atlet elit yang namanya pola pikir juara atau yang disebut juga dengan champion mindset. Ada 5 hal yang penting di sini teman-teman. Yang pertama adalah tenang, yang kedua adalah fokus, ketiga percaya diri, keempat pemecah masalah, dan yang kelima adalah pandai bekerja sama. Kalau teman-teman udah punya salah satu, salah dua, good job. Gitu. Kalau teman-teman punya salah 3, salah 4, salah 5, great job. Gitu teman-teman. Artinya apa? Kalau teman-teman bisa punya 5-5-nya, walaupun di bawah tekanan tetap bisa tenang, tetap bisa fokus, tetap bisa pede, tetap bisa memecahkan masalah, apapun masalah yang ada, saya siap gitu ya. Kalau mentalnya udah kayak gitu tuh, mau dikasih lawan apapun, itu sama teman-teman. Mau teman-teman tandingnya di Popda, di Porprov, di PON, maupun di level dunia sekalipun, sama aja, gitu, nggak ada bedanya. Karena apa? Teman-teman di dalam diri udah punya keterampilan yang disebut dengan mental skills. Udah punya pola pikir juara. Udah punya rutinitas-rutinitas mental yang otomatis akan keluar ketika teman-teman di bawah tekanan. Waduh, grogi nih. Oke, saya 5 menit. Tenangin diri dulu. Wah, langsung tenang. Balik lagi. Nah, artinya apa? Teman-teman udah bisa lakukan atau istilahnya troubleshoot atau selesaikan masalah pada waktu masalah itu terjadi di depan mata. Waduh, kostumnya nggak cukup, kostumnya nggak enak, dan lain sebagainya. Tenang, ada kostum cadangan. Waduh, alat musiknya rusak. Tenang, ada bawa stick cadangan. Saya ada bawa senar tambahan. Saya ada bawa alat musik cadangan. Nah, backup plan seperti itu nggak bisa otomatis awalnya. Harus dipersiapkan, di planning. Ketika itu udah terus-menerus dilakukan, baru habit-habit itu jadi otomatis, teman-teman. Nah, habit otomatis, kebiasaan otomatis yang mendukung performa teman-teman, inilah kunci juaranya sebenarnya. Jadi, ketika kita tanding lawan-lawan yang mungkin jauh lebih unggul daripada kita, sebetulnya yang kita tandingkan ini apa sih sebenarnya? Kebiasaan dan pola pikir, teman-teman. Ada 2. Kalau pola pikirnya udah benar, kebiasaannya udah benar, gampang, teman-teman. Tapi kalau kebiasaannya belum benar, walaupun pola pikirnya benar, masih susah juga ternyata. Nah, kita hari ini akan ulas satu persatu ya. Nah, ternyata ada 5 hal ini, teman-teman, untuk latihan ketangguhan mental. 1, kuasai diri dulu, supaya bisa kontrol emosi dengan baik. Keterampilan untuk tetap tenang dan rileks di bawah tekanan. Konsentrasi, yang kedua, keterampilan untuk tetap fokus pada apa yang paling penting. Teman-teman tadi ingat ya, ada gambar, ada video, di dalam video tadi, ada yang celananya melorot ya. Tapi, walaupun celananya melorot, diberitakan di situ, dia tetap selesaikan musiknya sampai selesai. Baru ngurus celananya. Wow. Berarti dia fokus pada apa yang paling penting, teman-teman. Confidence, pede, percaya diri. Walaupun jatuh terjungkal gitu ya, ya udah, dia beresin, berdiri lagi. Nah, itu percaya diri itu berarti dia percaya diri, dia bisa lanjutkan walaupun ada masalah di dalam pertandingan. Capability, kemampuan mengatasi, ada kesalahan, ada tantangan, tetap dia bisa lanjutkan terus. Cohesion, kerjasama, sikap dan pola pikir kerjasama tim. Mungkin nih dari 3 pemain brass, ternyata ada 1 yang alat musiknya nggak tahu kenapa nggak bisa bunyi bagus gitu ya. Yang lain backup dengan mainnya lebih kencang, misalnya seperti itu. Langkah gitu ya, langkahnya nggak sama. Ketika tahu sebelahnya langkahnya nggak sama, kasih kode, misalnya perbaikin, misalnya gitu. Sesuai kode yang disepakati. Nah, itu cara kerjasama, saling backup. Bukan, ya nggak tahu yang lain. Pokoknya yang penting gua dulu nih. Kalau semuanya pakai cara EGP, emang gua pikirin, itu namanya bukan kerjasama, teman-teman. Itu namanya kerja sendiri-sendiri. Gitu. Nah, apa sih persamaannya antara atlet marching sama pelajar di sekolah atau kuliah, teman-teman? Ternyata sama aja. Yuk kita lihat satu persatu yuk. Pengennya menang,
Sama, pelajar di sekolah atau kuliah pengennya naik kelas, lulus nilai memuaskan, sama punya goal kan, angkat piala, dapat medali di kompetisi, di sini punya nilai yang bagus. Bergelut dengan berbagai macam hal setiap hari, sama-sama punya kehidupan pribadi juga kok kalau kita di sekolah. Disiplin latihan setiap hari, sama. Kita di sekolah, kuliah juga sama, latihan setiap hari. Harus ada fisik, siapkan fisik, les pelajaran, taktiknya gimana, ujiannya berbeda, taktiknya berbeda, mentalnya disiapin supaya nggak cemas pada waktu ujian, sehari sebelum ujian bisa tidur nyenyak gitu ya. Butuh kerjasama dengan orang lain, sama. Pelajar di sekolah juga harus kerjasama dengan orang lain, kerja kelompok, dukungan keluarga, harus tampil di bawah tekanan. Sama juga, harus tampil di bawah tekanan waktu ujian dan presentasi kalau kita saat turnamen dan kompetisi. Artinya apa? Kita mirip loh, kita punya kesamaan untuk apa sih yang kita pengen capai, apa sih yang kita persiapkan. Nah, jadi step by step-nya gini teman-teman. Bagaimana sih kita caranya meningkatkan mental kita supaya kita punya mental yang juara? Yang pertama, ternyata mental toughness itu bisa diukur teman-teman. Kalau dulu mungkin mental tempe itu susah. Gimana cara identifikasi yang mental tempe sama yang mentalnya udah jago ya? Jangan-jangan nanti istilahnya cuma yang satu namanya mental tempe, yang satu namanya bang jago ya. Ampun bang jago. Nah, kalau di sini kita bisa lihat, satu kita bisa ukur dulu ketangguhan mentalnya. Ada alat tes yang namanya mental toughness profile. Kemudian yang kedua, bisa lakukan konsultasi, bisa lakukan training, bisa lakukan workshop, kita bisa lakukan kebiasaan-kebiasaan yang membantu kita untuk membangun mental toughness. Nah, seperti hari ini, sesi hari ini kita termasuk sesi yang kedua ini teman-teman. Konsultasi, training, kita belajar bareng-bareng. Nanti akan saya buka rahasianya juga. Yang ketiga, aplikasikan. Nah, percuma kalau udah belajar nggak diaplikasikan, teman-teman. Percuma juga kalau hari ini teman-teman udah datang di workshop hari ini, tapi teman-teman tidak aplikasikan setelah selesai workshop, ya. Aplikasikan strateginya pada game atau olahraga atau marching band yang kamu geluti. Misalnya, musik saya adalah saya bagian tenor, ya udah mainin musiknya dengan baik gitu ya. Aplikasikan strateginya. Saya mainnya main pianika, saya sebagai tim leadernya, saya sebagai mayoretnya. Ya udah, aplikasikan tuh gimana caranya tetap tenang, fokus pada apa yang paling penting, pede, mengatasi segala kesalahan, dan juga kerjasama dengan rekan setim. Nah, kemudian ternyata dari profil-profil ini teman-teman, kita bisa punya profil yang seperti ini. Ada profil yang personalized, yang per orang itu muncul nilainya seperti ini. Nah, jadi dari sini kita bisa langsung tahu nih, oh ini sisi ini lemah nih, ini agak tinggi, ini lebih tinggi, dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian kita bisa bandingkan juga dalam rekan satu tim. Misalnya rekannya timnya ada 10, ada 12 orang gitu. Kita bisa langsung bandingkan level PD-nya 12 orang ini seperti apa sih? Siapa sih yang paling tinggi PD-nya? Siapa sih yang masih belum tinggi PD-nya gitu ya. Nah, kemudian baru kita aplikasikan teman-teman. Kita aplikasikan how to-nya. Gimana caranya kita tingkatkan mental kita. Nah, pertama adalah yang perlu kita miliki adalah pola pikirnya teman-teman. Saya akan lakukan yang terbaik yang saya bisa. Ini penting sekali. Karena kadang-kadang pada waktu kita lagi turnamen, secara nggak sadar, kita lakukan ini, teman-teman. Wah, ditonton bapak saya nih. Saya jadi grogi. Wah, ditonton pacar saya nih, misalnya contoh. Saya harus menang. Wah, artinya apa? Alih-alih kita ngomongnya saya akan lakukan yang terbaik, kita jadi ngomongnya saya harus menang. Kalau saya lakukan yang terbaik, itu kita tidak memberikan pressure yang berlebih pada diri sendiri. Tapi kalau kita ngomong saya harus menang, itu saya sama seperti teman-teman ngasih di pundak teman-teman gitu ya. Ada satu tas yang berat banget gitu ya. Yang namanya drum itu udah berat teman-teman, jangan ditambahin. Jadi ini saya pengen tunjukkan satu video di mana ini waktu itu konteksnya adalah tahun 2013. Waktu itu Pak SBY sedang visit ke Akademi Taruna di Magelang. Dan waktu itu dia nostalgia bahwa dia dulu pernah memainkan drum. Dan kemudian dia join dengan tim marching band-nya untuk memainkan tanpa latihan lagi, teman-teman. Kata kunci adalah tanpa latihan lagi. Jadi Pak SBY sebagai presiden langsung terjun aja, langsung main aja, kira-kira gitu. Yuk kita saksikan. Karena di sini yang penting adalah pola pikirnya, teman-teman. Ketika kita punya pola pikir yang sama, kita pola pikir pemenang, kita akan bisa menang di situasi apapun. Yuk kita lihat sama-sama.
tanggal 25 Juni lalu, usai mendaki Gunung Tidar, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Ani Yudhoyono beserta rombongan menyaksikan penampilan genderang seruling Cangkalokananta di lapangan Sapta Marga Akademi Militer Magelang. Di masa yang akan datang, di Akademi Militer inilah para taruna muda calon prajurit TNI dididik dan digembleng dalam semboyan Adita Karya Mahatma Virya Nagara Bakti sebagai penumbuh semangat jiwa korsa dan kebersamaan mereka. Pada kesempatan ini, Presiden SBY bernostalgia dengan kembali memainkan alat musik tenor bersama tim Akademi Militer Magelang. Nah, kenapa kok pola pikir ini penting, teman-teman? Karena mungkin seringkali tanpa kita sadari ya, pada waktu masih jauh-jauh hari sebelum turnamen, kita udah mulai latihan nih. Fisiknya udah jago, tekniknya udah jago, kemudian musiknya udah oke juga, gitu ya, taktiknya udah siap semua. Tapi pada waktu mau bertanding, kadang-kadang, aduh, kok blank ya? Pernah nggak tuh teman-teman mengalami seperti itu tuh? Aduh, musiknya part yang ini nih agak-agak lupa nih. Wah, ini langkahnya jadi nggak harmonis lagi nih. Nah, kadang-kadang yang membuat kita tegang adalah diri kita sendiri. Karena apa? Kalau kita tidak punya pola pikir saya akan lakukan yang terbaik yang saya bisa, seperti Pak SBY tadi pada waktu dia bernostalgia di Magelang tadi, dia tanpa latihan pun dia bisa lakukan lagi karena dia ingat kurang lebih dan dia prinsipnya lakukan yang terbaik. Dan kalau dari teman-teman lihat, kalem sekali ya orangnya, rileks gitu ya, nggak tegang gimana. Karena apa? Dia prinsipnya dia pernah lakukan itu kok. Dia tahu how to-nya, dia tinggal praktekkan ulang, kira-kira gitu. Nah, pola pikir yang sama ini yang perlu kita punyai. Nah, pertama adalah lewat goal setting, teman-teman. Kita perlu asah pola pikir ini lewat dengan cara kita punya goal setting. Set goal dulu nih. Tujuan yang kita miliki memberi kita motivasi. Kalau motivasi kita cuma menang doang gitu ya, kita berarti hanya set outcome goal. Padahal outcome goal ini yang warnanya mirip kayak lampu abang hijau gitu ya, lampu merah gitu ya. Lampunya lampu merah. Kalau lampu merah artinya apa? Berhenti. Artinya apa? Ketika kita cuma set, pokoknya saya mau menang dalam kompetisi ini. Hal itu bisa membuat kita terhenti mentalnya. Mentalnya terhenti itu artinya apa? Gini, kita mau fokus, kita pengen relax, kita pengen pede, tapi gara-gara harus menang. Akhirnya apa? Otot-ototnya jadi kaku, jadi nggak luas, mainnya jadi salah, jadi kalah deh. Kira-kira gitu. Yang kedua, kita perlu set yang namanya performance goal. Tujuan yang berbasis performa. Jadi ibaratnya ada step by step-nya gitu, teman-teman. Mirip kayak kita naik tangga, kan kita nggak bisa langsung loncat dari anak tangga pertama ke anak tangga ke-10 kan. Kita harus naik tangga 1, 2, 3, 4, baru 10 gitu. Sama, ketika teman-teman baru belajar, teman-teman bisa recall, waktu dulu saya baru belajar pertama kali marching band, gimana ya dulu saya gitu ya. Oh, pertama saya kuasain dulu, oh musiknya benar dulu. Baru kemudian latihan, oh baris berbarisnya, saya tahu. Baru dipakein kostum,
full kostum dengan full alat musik, mulai coba di lapangan yang benar-benar panas, benar-benar situasi yang real, dehidrasi dan lain-lain. Akhirnya apa? Akhirnya bisa bertanding di turnamen. Nah, artinya apa? Step by step ini teman-teman nggak bisa lompatin juga kalau teman-teman pengen punya pencapaian di outcome goal ini yang bagus juga, seperti itu. Nah, kemudian yang step by step-nya harus diterjemahkan lagi menjadi proses goal. Aktivitas berbasis proses yang teman-teman bisa lakukan setiap hari. Fisik. Supaya saya fisiknya terjaga, saya setiap hari harus latihan. Paling enggak 30 menit aja sehari nggak apa-apa, tapi saya latihan fisik, misalnya seperti itu. Beda nggak atlet yang punya goal juara dunia, juara SEA Games, juara nasional, dan juara kecamatan, teman-teman? Kira-kira beda nggak? Nah, teman-teman bisa ikut komen juga deh di kolom chat. Beda nggak persiapannya? Karena apa? Karena kalau kita pengen juara dunia, otomatis kita harus menjadi atlet yang fisiknya, tekniknya, taktiknya, mentalnya paling prima pada waktu berkompetisi. Kalau yang hanya goalnya juara kecamatan, yang belum tentu setahun sekali diadakan gitu ya, mungkin kadang-kadang latihan, kadang-kadang enggak. Mungkin 2 minggu sekali baru latihan sekali gitu ya. Tapi kalau mau atlet juara dunia, nggak bisa dengan metode latihan yang jarang-jarang, hanya kalau mood, kadang-kadang gitu ya, kalau ada temennya nggak bisa. Latihannya, mau itu latihan teknik, fisik, teknik mental, harus rutin, terjadwal, konsisten, setiap hari, setiap saat. Nah, yang kedua adalah visualisasi atau imagery. Sebelum teman-teman benar-benar tanding, apa sih yang ada di bayangan teman-teman? Ketika teman-teman belum masuk tempat pertandingan, yang dibayangkan teman-teman itu apa? Apakah teman-teman membayangkan, waduh, lawannya berat-berat deh, ini kayaknya masuk 10 besar aja udah untung gitu ya. Atau mungkin yang dibayangkan teman-teman, saya nggak peduli lawannya kayak gimana, pokoknya tim kita udah latihan dengan cukup, pokoknya kita membayangkan dari awal masuk, kita ikutin alurnya sesuai defile yang kita udah planning, saya akan bisa eksekusi semuanya dengan maksimal. Gitu. Nah, apa yang teman-teman bayangkan? Itu mempengaruhi, teman-teman. Visualisasi, imagery. Gunakan strategi ini untuk latihan mental dan membayangkan kesuksesan. Pada waktu si pemimpinnya, leadernya, mayoretnya lagi mengukur jarak samping dan depan belakang, supaya nggak usah lencang depan, lencang kanan, kiri, seperti ini, apa yang dibayangkan sih sama rekan-rekan yang lain? Oh, mundur. Oke, mundur. Ketika udah rata, jalan. Berputar arah, belok kanan, belok kiri, jalan diagonal. Apa sih yang dibayangkan gitu ya? Teman-teman, sebelum semuanya dilaksanakan di pertandingan, di arena turnamen, semuanya harus terjadi di dalam visualisasi teman-teman sendiri. Artinya apa? Semua hal itu terjadi 2 kali. Mau itu teman-teman main musiknya lancar, itu juga terjadi 2 kali. Dibayangin dulu main musiknya lancar, baru benar-benar main musiknya bisa lancar. Mau itu gerakannya bisa seirama, langkahnya seirama, dibayangin dulu langkahnya seirama, baru bisa langkahnya seirama. Makanya itu strategi visualisasi atau teknik membayangkan itu penting sekali. Kalau tidak terbiasa melakukan visualisasi, otomatis ketika ada perubahan sana-sini, bingung karena nggak pernah dibayangkan sebelumnya. Gitu. Ya, jadi kadang-kadang walaupun kita nggak punya kesempatan untuk latihan pun, kita punya cara yang gratis, efisien, nggak perlu pakai alat. Caranya apa, teman-teman? Dengan pejamkan mata, membayangkan. Yuk, saya ajak teman-teman untuk latihan membayangkan sejenak. Singkat aja. Yuk, kita ajak. Saya nggak tahu teman-teman, mungkin di sini nggak semuanya open kamera ya, saya yakin. Tapi saya yakin ketika teman-teman dengar suara saya, teman-teman bisa mengikuti instruksi ya. Yuk, kita sama-sama tutup mata, teman-teman. Yuk, sama-sama tutup mata. Jangan khawatir, nggak usah buka mata dulu. Laptopnya, HP-nya akan tetap ada di depan kok. Ya, kita sama-sama membayangkan, teman-teman, kita memasuki sebuah ruangan. Di ruangan itu, cat di dalam ruangan itu, lantainya semuanya berwarna kuning, teman-teman. Kita masuk ke ruangan itu, ruangannya ada AC-nya, gitu ya, ruangannya cukup dingin, refreshing banget, mungkin, wah, segar sekali gitu ya. Terus teman-teman lihat di dalam ruangan itu, di tengah meja, ada sebuah lemon, teman-teman. Lemon berwarna kuning yang segar sekali, baru diambil dari kulkas, diletakkan di tengah ruangan di atas meja. Mejanya berwarna coklat.
Dan di depan lemon itu ada sebuah pisau, teman-teman. Pisau buah yang berwarna hitam gagangnya. Lalu teman-teman mendekati lemon itu, teman-teman ambil dulu lemonnya dengan tangan kiri, teman-teman dekatkan ke hidung, teman-teman cium. Baunya segar sekali ini. Teman-teman ngomong gitu ke diri sendiri ya. Teman-teman mengatakan, baunya segar sekali ini. Lalu teman-teman ambil itu pisaunya, teman-teman kupas, teman-teman belah jadi dua lemonnya, teman-teman slice, cas! Air lemon itu terciprat ke muka teman-teman. Aduh, ini segar sekali ini. Lalu teman-teman letakkan potongan yang sebelahnya, teman-teman dekatkan yang sebelah lemon tadi, teman-teman dekatkan ke hidung. Teman-teman bau betapa masamnya, segarnya, dingin sekali dari kulkas gitu ya. Terus kemudian teman-teman cicip dengan lidah, teman-teman sesap itu air lemonnya, teman-teman sesap. Rasanya dahaganya teman-teman terobati. Rasanya ini sejuk sekali, rasanya enak sekali lemonnya. Oke, sudah cukup lemonnya, teman-teman? Oke, silakan buka mata sekarang. Sekarang saya pengen tanya teman-teman, berapa banyak dari teman-teman di sini yang merasakan lemonnya benar-benar ada, real, bahkan mungkin ada yang sampai di sini rasanya kayak ngilu gitu, kayak ada rasa kecut gitu ya. Boleh tuliskan di kolom chat ya, silakan teman-teman. Nah, itu praktek yang real, teman-teman. Kalau teman-teman buka mata, yang ada cuma slide ini, nggak ada lemon di depan mata, tapi lemonnya tadi bisa seolah-olah benar-benar ada dan teman-teman minum gitu ya. Pertanyaannya sekarang, kok bisa gitu kan? Ada yang nulis di lidah berasa asam dan segar, asam mantap. Waduh, ini kayaknya habis acara ini pada pergi cari lemon ini. Nah, artinya apa teman-teman? Barangnya nggak ada aja, teman-teman bisa merasakan lemonnya loh. Luar biasa ya. Strategi ini kalau teman-teman terapkan di drum band, ini akan jauh lebih luar biasa lagi. Karena apa? Teman-teman mungkin kadang-kadang gini, kadang-kadang kita lagi capek berlatih, tangannya udah nggak kuat pukul-pukul gitu ya, mau istirahat di rumah, cuman punya waktu 10 menit sebelum tidur, dengan strategi visualisasi aja, teman-teman bisa mengaktifkan seluruh otot yang teman-teman miliki untuk bermain drum band di alam visualisasi. Dan capeknya bisa jadi sama teman-teman. Kalau teman-teman membayangkannya bisa sangat real gitu ya. Nah, saya masuk ke strategi yang ketiga, self-talk. Teman-teman tadi ingat ya ketika mendekatkan lemonnya, saya ngomong ke diri sendiri. Ngomong ke diri sendiri. Itu kata kuncinya adalah self-talk, teman-teman. Memberi keyakinan di saat kita ragu. Kenapa tadi saya kasih kata-kata, teman-teman ngomong di sisi, wah segar sekali lemonnya. Untuk memberi keyakinan kepada teman-teman bahwa lemonnya ini benar-benar nyata, real gitu ya. Bayangkan kalau teman-teman praktekkan ini sebelum bertanding atau pada waktu teman-teman lagi bertanding tapi lagi grogi atau nggak pede gitu ya, teman-teman ngomong ke diri sendiri, tenang, tenang, keep calm gitu ya, dan saya akan kasih yang terbaik. Nah, berpikir dan berkata secara positif dan optimis, walaupun di bawah tekanan, itu bisa bikin kita yakin, walaupun kita pada saat itu sedang ragu. Nah, kemudian kebiasaan. Nah, ini teman-teman, saya ingin share singkat aja. Gimana sih caranya menerapkan yang tadi? Ada 3 macam goal, ada merah, kuning, hijau gitu ya. Merahnya bisa buat kita berhenti, kuningnya bisa kita bikin hati-hati, yang hijaunya kita bisa bikin jalan terus. Merahnya tujuan akhir yang misalnya kita mau juara SEA Games atau mungkin nggak mau juara SEA Games deh, nanti bakal ada Asian Games lagi, saya pengen menjadi tim yang terlibat di dalam pesta pembukaan Asian Games misalnya seperti itu. Gimana caranya? Siapkan dulu tujuan performanya nih. Saya harus juara turnamen daerah dulu nih, Popda dulu nih. Juara turnamen provinsi, Porprov, juara turnamen nasional atau PON. Kemudian keterampilan-keterampilannya, apa yang harus saya siapkan? Fisiknya dulu, ngatur jam tidur, makan, olahraga teratur, disiplin dengan jadwal latihan, dan disiplin dengan jadwal istirahat. Nah, ini penting teman-teman. Seringkali kita ataupun coach kita, kalau teman-teman seorang atlet, kita menitik beratkan pada latihan itu harus disiplin. That's true, itu betul. Tapi ternyata tidak hanya latihan yang perlu disiplin, istirahat juga perlu disiplin, teman-teman. Karena apa? Kalau istirahatnya kurang, nanti
efeknya apa? Ke latihan juga. Latihannya nggak bisa maksimal. Kalau istirahatnya kurang, ketika tanding di hari berikutnya, badannya ini masih minta, aduh saya masih capek, saya pengen istirahat dulu gitu ya. Efeknya apa? Jadi ngantuan, jadi nggak fokus gitu ya. Kalau badannya yang capek, jadi ngantuan, gampang capek. Kalau mentalnya, pikirannya yang capek, jadi nggak fokus, jadi nggak pede, jadi gampang marah gitu ya. Nah, kemudian keterampilan mental, siapkan juga latihan menenangkan diri dan menyemangati diri, latihan fokus dan mengatur skala prioritas, latihan menangani situasi-situasi sulit dengan cara role play. Ini satu hal yang kecil, bermanfaat sekali, tapi jarang dilakukan. Kenapa? Karena role play ini memakan waktu latihan yang cukup lumayan juga, teman-teman. Gimana kalau ketika lagi melempar tongkat itu ke atas, tongkatnya terlempar ke belakang, kena ke tim yang lain gitu ya, atau kena ke tim sendiri, atau mungkin talinya drum ini copot gitu ya, karena talinya ini copot, akhirnya jadi ekstra, harus pukul-pukul, fokus sekaligus sambil menahan beratnya si drum ini. Nah, gimana caranya role play? Gimana caranya teman-teman bisa melanjutkan kompetisi walaupun ada halangan? Saya cerita teman-teman. Sebuah biola itu ada 4 senar. Pemain biola yang pada umumnya, yang rata-rata, yang biasa-biasa, kalau senarnya putus satu, apakah bisa dimainkan teman-teman biolanya? Jawabannya adalah tidak. Karena alat musik sudah didesain dengan segitu cantiknya, supaya memang alat musik itu bisa dimainkan dengan spesifikasi tertentu. Jadi artinya kalau biola dengan 4 senar, ya udah mainnya 4 senar, kira-kira gitu. Kalau cuma 3 senarnya, mau lanjutkan permainan, susah sekali, bukan? Tapi kalau sudah di role play, ternyata ada seorang pemain violin kelas dunia yang berhasil melakukan itu pada waktu dia show, teman-teman. Salah satu senarnya putus, kemudian pada waktu dia memainkan, dia tetap lanjutkan permainannya sampai selesai dengan hanya 3 senar saja. Otomatis permainannya lebih susah, harus dimodifikasi sana-sini. Tapi tidak ada yang tidak mungkin, karena dia udah role play duluan. Bayangkan kalau kita tidak pernah role play, ketika senarnya putus, ya kita hormat, langsung mundur, kan gitu ya teman-teman. Karena nggak mungkin lanjut main lagi, karena kita tidak tahu how to-nya, kita nggak tahu caranya. Tapi kalau kita udah role play, karena kita udah pernah latihan dengan senar yang cuma 3, ya jalan terus. Sama halnya dengan kalau misalnya, katakanlah kita biasanya mainnya pakai tangan kanan nih, main pianika pakai tangan kanan nih. Kemudian tangan kanannya ini suatu hari cedera gitu ya, mungkin terkilir, salah otot segala macam, atau mungkin pas sepedaan kena cedera gitu ya. Akhirnya harus pakai tangan kiri. Kalau sudah pernah role play pakai tangan kiri, bisa dengan gampang, ya udah pakai tangan kiri aja, tangan kanan yang tinggal membawa aja pakai gips gitu. Tapi kalau nggak pernah latihan, nggak mungkin teman-teman bisa punya strategi seperti itu. Ya, role play penting sekali teman-teman. Keterampilan teknik dan taktik juga perlu disiapkan ya. Nah, kebiasaan kata kunci adalah biasakan yang benar, bukan benarkan yang biasa. Ya, saya biasanya gini coach, kalau salah ya tetap harus diganti, gitu ya. Biasakan yang benar. Saya biasanya ngomong ke diri sendiri, itu harus menang, harus menang, harus menang. Supaya saya semangat. Padahal yang benar adalah saya akan melakukan yang terbaik. Jadi, biasakan yang benar, bukan benarkan yang biasa. Ingat ya teman-teman. Yang pertama, kita butuh konsistensi untuk bangun kebiasaan. Butuh paling nggak 66 hari untuk sebuah kebiasaan baru untuk menjadi otomatis. Nggak cuma 21 hari aja, gitu katanya Philippa Lely, peneliti psikologi kesehatan dari University College London. Artinya apa? Kalau teman-teman bahkan belum 66 hari untuk punya kebiasaan baru, gitu ya, misalnya switch tangan kanan ke tangan kiri, atau mungkin membiasakan dengan alat musik yang baru dikuasain, gitu ya, ya teman-teman nggak bisa menyerah, gitu, karena kebiasaannya belum jadi otomatis. Yang kedua, komunitas. Kamu adalah rata-rata dari 5 orang yang sering berkumpul atau latihan bareng sama kamu. Gitu. Kalau teman-teman yang biasa latihan bareng ini punya mental toughness yang jago, punya keterampilan mental yang benar, self-talk yang benar, otomatis teman-teman akan terpengaruh juga. Tapi kalau semuanya ini menang, terus kemudian lawan oponen, lawan orang lain yang lebih jago, tim lain yang lebih jago, umumnya tetap menang, fokusnya pokoknya nggak mau kalah. Akhirnya apa? Bisa jadi too excited, langkahnya kecepatan, malah salah. Saya contoh seperti itu. Artinya apa?
teman-teman perlu perhatikan juga nih komunitasnya siapa, gitu ya. Teman-teman toleh kanan kiri, siapa orang-orang yang ada di tim teman-teman. Dan butuh seorang coach. Semua orang butuh seorang coach, katanya Bill Gates. Karena apa? Karena seorang coach itu bisa membantu teman-teman untuk melihat blind spot-nya, hal-hal yang tidak bisa teman-teman lihat sendiri. Gitu. Dan seorang coach bisa membantu teman-teman untuk men-tracking, melacak progresnya teman-teman udah sejauh mana. Gitu kira-kira ya. Nah, jadi ini saya kasih juga strategi simpel yang kedua. Bagaimana kalau kita pengen menang turnamen tujuan akhirnya? Tujuan performanya bagaimana cara menyusunnya? Misalnya kurang 6 bulan nih, siapkan mental, fisik, dan teknik. Kurang 3 bulan nih, siapkan mental dan taktik. Karena fisik dan taktiknya udah jago. Kurang 1 minggu, siapkan mental. Gitu. Artinya apa? Kadang-kadang kita di menjelang pertandingan pun, walaupun kita udah punya fisik dan teknik yang jauh di atas lawan, gitu ya, kita masih bisa keder. Gitu ya. Keder artinya apa? Kita kalah mental, teman-teman. Ketika kita kalah mental, otomatis apa? Kita nggak bisa melakukan, nggak bisa tampil dengan fisik dan teknik yang udah kita kuasain. Padahal udah dilatih cukup. Padahal sudah punya strategi yang paling oke, tapi nggak bisa dieksekusi. Why? Kenapa? Karena mentalnya kalah. Kostumnya, warnanya nggak secereng tim lawan. Udah keder duluan, misalnya seperti itu. Kemudian pembagian tugas, teman-teman. Misalnya contoh tujuan berbasis prosesnya, pembagian tugas, atur tanggung jawab tiap member dalam tim. Siapa yang siapkan alat musik, siapa yang siapkan apa, siapa yang siapkan apa. Terus alat musiknya apa, alat musiknya apa, alat musiknya apa. Kemudian kombinasikan strategi, taktik, dan kedisiplinan tim pada waktu kita perform. Disiplin dia, satu suara, S1, jadi satu. Saling ingatkan dan saling backup. Oh, ini musiknya nggak bunyi, saya main lebih kencang, misalnya contoh. Tentukan prioritas dan disiplin dalam eksekusi di lapangan. Kemudian persiapan mental, visualisasikan. Nah, tadi seperti Lemon tadi ya, visualisasikan proses berjalannya turnamen yang diharapkan. Kedua, fokus saling backup bila ada hal yang tidak terduga, dengan cara apapun. Ketiga, siapkan rencana cadangan, kostum cadangan, perlengkapan cadangan. Tangani situasi-situasi sulit sesuai kesepakatan saat role play. Kalau tidak pernah disiapkan, tidak pernah di role play-kan, tidak akan bisa dilakukan. Yes? Kurang lebih itu teman-teman, saya recap lagi, saya review lagi. Jadi ada 3 step untuk kita bisa mempunyai mental yang tangguh. Ukur ketangguhan mentalmu dulu dengan tesnya. Kemudian 2, setelah ikut sesi yang seperti ini, harus yang ketiga diaplikasikan. Kalau tadi udah belajar soal Lemon, udah tahu gimana cara visualisasi, yang sederhana, cepat aplikasikan. Kalau nggak diaplikasikan, nanti malah lupa teman-teman. Kira-kira sekian teman-teman materi dari saya kembalikan ke Mas Bayu sebagai MC dan moderator. Thank you. Nah, Coach, di sini saya mau bacakan nih ada pertanyaan. Yang pertama ini adalah pertanyaan dari Haris Fadilah. Tadi dikirimkan secara personal. Katanya gini, event atau perlombaan itu kan sifatnya beregu ya Coach ya. Nah kalau misalnya ada ternyata salah satu dari anggota regunya yang mungkin mengalami kesalahan, kan pastinya akan ada penalti dan sebagainya gitu ya. Walaupun ketika ada penalti itu belum tentu juga timnya akan kalah. Bisa jadi tetap nilainya oke lah buat dapat medali gitu ya, walaupun mungkin tidak dapat emas gitu. Nah tapi kalau ternyata hasilnya itu misalnya dia dapatnya perunggu atau perak, intinya bukan dia yang terbaik deh gitu ya, tapi tetap menang sih sebetulnya, tapi kan ada kesalahan, ada penalti yang mungkin bisa jadi penyesalan bagi para atlet. Nah sebagai seorang coach, apa sih motivasi atau doktrin yang perlu disampaikan yang paling tepat untuk kondisi seperti ini nih? Silakan Coach. Yes, jadi gini, pada prinsipnya teman-teman memang sih kalau kita berolahraga di kompetisi apapun, sebetulnya pemenangnya itu hanya satu. Jujur ngomong, pemenangnya sebenarnya hanya satu. Yang paling tinggi yang dapat medali emas. Yang lain-lain ini sebetulnya kan itu nggak benar-benar menang gitu ya, karena nggak juara satu gitu ya. Makanya kadang-kadang walaupun udah dapat medali perunggu, tim itu bisa jadi down. Karena aduh harapannya emas, dapatnya perunggu. Nah inilah pentingnya kita mengantisipasi dengan cara apa? Siapkan mental juga gitu, nggak cuma fisiknya, tekniknya maupun taktiknya. Nah, gimana caranya siapkan mental?
Yang pertama, kita tidak bisa mengontrol yang namanya outcome goals yang tadi. Makanya tadi diberikan warna merah, merah, karena warna merah kita harus berhenti. Karena warna merah kita jadi tidak bisa fokus pada apa yang harus kita lakukan, apa yang bisa kita kontrol. Makanya ketika kita memberikan sebuah goal, misalnya kayak medali emas di SEA Games. Medali emas di SEA Games itu adalah tolok ukur saja bahwa saya harus mempunyai persiapan di bidang fisik, teknik, taktik, dan mental yang cukup tinggi untuk bisa bertanding di level SEA Games, sehingga ketika level saya dibandingkan dengan level lawan saya masih lebih tinggi. Kira-kira gitu kata kuncinya. Karena yang kita bisa kontrol adalah persiapan yang 4 macam ini tadi. Makanya, goal medali emas itu bukanlah sebuah hal yang kita bisa kontrol. Itu bukanlah sebuah kunci kesuksesan. Tapi justru kunci kesuksesannya adalah aspek fisiknya gimana, aspek tekniknya gimana, aspek taktiknya gimana, aspek mentalnya gimana. Kalau dengar musik lawan aja kita keder, ya kita tanpa perlu ngomong goalnya jadi medali emas sekalipun, kita nggak akan mungkin bisa ke sana. Gitu. Tapi kalau dengar apapun, dengan kostum seperti apapun, dengan persiapan yang sudah kita lakukan, kita bisa tetap pede. Mau lawannya siapapun, medalinya apapun, bodo amat. Pokoknya kita kasih aja dulu yang terbaik. Gitu. Dia fokusnya bukan ke orang lain, tapi ke diri sendiri. Mau itu ternyata di penalti lah, mau itu ternyata ada bikin kesalahan lah, ya sudah, itu kan cuma hasil. Itu kan nggak bisa kita kontrol. Tapi ketika kita melangkah, langkahnya ini derapnya disamakan dengan tim, musiknya dilatih sampai harmonis, itu kita bisa kontrol. Gitu. Oke, terima kasih Coach. Semoga menjawab nih ya pertanyaan dari Haris tadi. Berikutnya ada pertanyaan dari Andita Salma Coach. Katanya gini, kan di masa pandemi ini, wow banyak banget tantangannya termasuk kita agak terbatas nih buat bisa ketemu latihan tatap muka di sarana olahraga karena banyak yang ditutup juga kan. Nah, sehingga kan para atlet ini harus bisa latihan mandiri di rumah. But somehow latihan mandiri itu membuat banyak atlet yang demotivated. Nah, menurut Coach Hans nih sarannya bagaimana sih kita bisa membangkitkan kembali motivasi dan juga semangat para atlet meskipun latihan mandiri dari rumah? Yes. Nah, yang pertama sekali kita mesti punya pola pikir sebagai atlet. Itu dulu. Baru kita bisa punya kebiasaan-kebiasaan sebagai seorang atlet. Kalau pola pikir kita masih atlet tanding kecamatan, yang 1 tahun sekali belum tentu ada lombanya gitu ya. Ya otomatis kita akan kayak, ya mau latihan ya latihan, nggak latihan ya nggak latihan gitu. Tapi kalau kita memang sudah menetapkan tujuan bahwa saya pengen menjadi atlet yang titik-titik, yang juara, yang berprestasi, yang apa nih? Nah itu definisikan sendiri nih. Ketika kita udah punya definisi yang jelas, saya ini apa, baru di situ kita bisa susun strategi ke sananya. Nah baru dari strategi itu, kita bisa susun berarti saya setiap hari harus ngapain nih supaya saya bisa mencapai maksud yang tadi saya tetapkan gitu. Pada prinsipnya gini, kebetulan aja di marching band, di drum band itu kita mainnya nggak sendirian. Jadi kalau kita mau motivasi, kita bisa saling motivasi antar teman-teman yang lain. Beda dengan atlet misalnya kayak atlet bowling gitu ya. Contoh misalnya saya kasih kasus atlet yang sampai hari ini kita masih handle, atlet yang namanya Sharon Liman Santoso tadi, itu dia mau nggak mau latihannya sendirian. Kalau pandemi maupun nggak pandemi, latihannya juga sendirian. Walaupun kadang ada yang lain juga, tapi mau tidak mau karena bowling itu tidak benar-benar berinteraksi dengan yang lain, tidak ada harmonisasi dengan yang lain. Sebetulnya itu tergantung dengan dia sendiri. Kalau diri sendiri aja nggak bisa kalahkan, gitu ya, dia pasti fail. Nah, di drum band ini teman-teman punya keuntungan. Kalau teman-teman bisa S1, one-nya ini paling nggak satu visi dulu deh. Ngapain sih latihan? Oh, karena kita sama-sama pengen tanding di turnamen ini. Walaupun turnamennya molor terus, ditunda terus, gara-gara COVID-nya juga belum selesai, tapi setidaknya ketika benar-benar diumumin, yuk turnamen, 3 bulan lagi, fisik saya ini walaupun turnamen hari ini pun siap, kira-kira gitu. Nah, itu juga mindset yang sama, yang akhirnya dimiliki Sharon, yang menjadikan kita juga, akhirnya apa? Walaupun teman-teman bowling yang lain nggak ada latihan fisik rutin, serutin dia everyday, mau itu hari hujan, panas, apapun, setiap hari setengah 7 pagi dia di lapangan latihan sama coach fisik sampai jam 8, 9 pagi, kira-kira gitu. Putar berapa kali lapangan, di pacing sama atletik. Itu dia lakukan karena apa? Karena goalnya jelas. Saya di level SEA Games.
Karena goalnya jelas, setelah dia SEA Games, dia mau naik di level dunia, PWBA gitu. Nah, kalau goal kita aja nggak jelas, gampang sekali pasti kita kehilangan motivasi. Jadi kata kuncinya adalah goalnya dulu, motivasinya dulu. Ini apa nih? Jadi pola pikirnya benar, goalnya jelas, sudah S1 satu tim, pasti gampang deh gitu. Wong Lemon tadi aja kita bisa sampai keluar air liurnya kan. Apalagi latihan di rumah udah ada alat kan. Paling tetangga bingung karena ribut-ribut di rumah kan gitu. Terima kasih Coach Hans, terima kasih Kak Andy, dan juga terima kasih Bu Tekla, dan juga tentunya seluruh rekan-rekan pengurus PBPDBI maupun para pelatih, para atlet yang pada sore hari ini sudah hadir pada acara hari ini, yaitu Mental Toughness for Marching Athlete. Saya Bayu Aditama, mohon pamit undur diri. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.